Jadi murtad itu, seseorang untuk menjadi murtad itu dia tidak disyaratkan harus pindah agama. Harus pindah agama dari Islam menuju Nasrani, dari Islam menjadi Hindu, dari Islam menjadi Buddha. Tidak mesti seperti itu orang menjadi murtad. Tidak harus kolom di KTP agama diganti dengan agama selain Islam. Tidak. Tetapi seseorang itu bisa murtad dengan sebab keyakinan yang kufur, dengan sebab perbuatan yang kufur, dengan sebab ucapan yang kufur, meskipun dia tidak niat untuk keluar dari Islam. Bahkan seseorang terkadang dia telah menjadi murtad itu tanpa dia menyadarinya, karena kebodohannya terhadap masalah hukum. Sehingga dia telah keluar dari Islam tanpa dia menyadari bahwa dia telah keluar dari Islam. Dia masih merasa bahwa dirinya itu seorang Muslim, KTP-nya juga masih tertulis di sini sebagai Muslim, tetapi sebenarnya dia bukan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Mari kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wa syara'itu tayammumi khamsatu asya'a wujudul udhri bisafarin aw maradin wa dukhulu waqti sholati wa talabul ma'i wa ta'adzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talabi wa turabu tahirul ladhi lahu ghubarun fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi wa faraiduhu arba'atu asya'a an-niyyatu wa maskhul wajhi wa maskhul yadaini ma'al mirfaqaini wat tartibu wa sunanuhu thalathatu asya'a at-tasmiyatu wa taqdimul yumna 'alal yusra wal muwalatu walladhi yubtilu tayammuma thalathatu asya'a ma abtala al-wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati war-riddatu wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha ala tuhrin wa yatayammamu likulli faridatin wa yusalli bitayammumin wahidin ma sya'a minan nawafil. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama berupa taufik, sehingga dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kita kembali bisa bersama dalam pengajian kitab Matan Abi Syuja', Matnul Ghayah wa Taqrib. Semoga
pertemuan kita pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kita fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita hadir dalam pertemuan ini, dalam majelis ilmu ini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan agar dipuji oleh seseorang, oleh manusia, tetapi agar mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tayammum, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan tayammum. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, walladhi yubtilu tayammuma thalathatu asya'a ma abtala al-wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati warriddatu. Walladzi lan utawi perkara yubtilu kang batalaken apa alladzi at-tayammuma ing tayammum iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara, yaiku suwiji iku ma barang abtala kang batalaken apa ma al-wudu'a ing wudu, wa ru'yatul ma'i lan ningali banyu fi ghairi waqti sholati ing dalem sakliyane waktu salat, wariddatu lan riddah, wa sahibul jabairi lan utawi wong kang duweni jabirah semacam perban iku yamsahu ngusap sapa sahibul jabair alaiha ing atase jabair, wa yatayammamu lan tayammum sapa sahibul jabair, wa yusalli lan salat sapa sahibul jabair, wala i'adata lan ora ana baleni iku maujud alaihi baleni salat tegese alaihi ing atase sahibul jabair, in kana lamun ana sapa sahibul jabair iku wada'aha wus nyeleh sapa sahibul jabair ing al jabair ala tuhrin ing atase suci, wa yatayammamu lan tayammum sapa wong likulli faridatin kanggo saben-saben perkara kang wajib, salat wajib, wa yusalli lan salat sapa wong bitayammumin kelawan tayammum wahidin kang siji, ma ing salat syaa kang ngersakaken sapa wong minan nawafili saking pira-pira salat sunnah. Hadirin hadirat rahimakumullah, perkara yang membatalkan tayammum itu ada 3. Ini secara global. Nah, secara global. Kalau dirinci maka sangat banyak. Yang pertama adalah ma'abtalal wudu'a, sesuatu yang membatalkan wudu. Nah ini saja kan sudah banyak jumlahnya. Semua perkara yang membatalkan wudu maka itu membatalkan tayammum. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang sesuatu yang membatalkan wudu. Di antaranya apa? Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, makharaja minas sabilaini. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, kubul dan dubur. Nah, pokoknya seseorang mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur maka dia berhadas kecil, batal wudunya
Dan juga kalau dia mengganti wudhunya dengan tayamum, maka tayamumnya batal. Atau yang kedua, misalnya menyentuh kulit perempuan ajnabiyah tanpa ada penghalang, tanpa hail, menyentuh kulitnya, maka ini juga membatalkan wudhu, juga sekaligus membatalkan tayamum jika dia mengganti wudhunya dengan tayamum. Atau misalnya menyentuh kubul dan dubur. Nah, menyentuh kubul dan dubur sudah kita jelaskan juga, itu membatalkan wudhu jika menyentuhnya itu dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam tanpa hail, tanpa penghalang. Ini membatalkan wudhu. Ini juga bisa membatalkan tayamum. Kemudian yang terakhir adalah hilang akal. Hilang akal termasuk di sini seseorang gila, atau seseorang itu pingsan, atau seseorang itu misalnya tidur yang tidak menetapkan tempat duduknya ke tanah, maka itu juga membatalkan wudhu, juga membatalkan tayamum. Nah, jadi rincian tentang masalah ini sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa semua hal yang bisa membatalkan wudhu, maka itu juga membatalkan tayamum. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mu'allif mengatakan ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati. Hal yang membatalkan wudhu adalah melihat air pada selain waktu sholat. Artinya ketika tidak sedang dalam kondisi sholat. Nah, jadi seseorang yang bertayamum, yang dimaksud di sini adalah yang bertayamum karena tidak mendapatkan air, bukan karena sakit. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa orang itu boleh bertayamum ada kalanya karena tidak mendapatkan air secara fisik, secara hissi. Secara fisik itu airnya nggak ada. Dengan ketentuan kemarin mencari yang sudah kita jelaskan, dia nggak dapat, maka dia boleh tayamum. Yang kedua, ada kalanya seseorang itu tidak mendapatkan airnya itu bukan secara fisik, karena secara fisik airnya itu ada, benda airnya itu ada, tetapi secara maknawi dia tidak mendapatkannya karena misalnya dia sakit yang tidak bisa kemudian dia menggunakan air, karena itu akan membahayakan dirinya, menyebabkan kematian, menyebabkan misalnya lumpuhnya anggota badan dia, menyebabkan misalnya sakitnya bertambah berat dan seterusnya. Maka dia meskipun ada air, dia boleh untuk bertayamum. Atau misalnya kemarin kita jelaskan juga, di antara dia dan air itu ada binatang buas, ada musuh yang dia nggak memungkinkannya untuk mengambilnya, maka ini juga dikatakan dia boleh untuk bertayamum. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Hal yang membatalkan tayamum yang kedua itu adalah melihat air di selain waktu sholat. Berarti ini bagi siapa? Bagi orang yang bertayamum karena tidak mendapatkan air secara fisik. Karena kalau seseorang itu bertayamum itu bukan karena tidak mendapatkan air secara fisik, tetapi misalnya karena sakit, maka ada air atau tidak ada air itu kan tidak ada pengaruh. Ada air pun dia masih boleh tayamum. Nah, sehingga hal yang membatalkan tayamum bagian yang kedua, melihat air di selain waktu sholat, itu adalah bagi orang yang tayamum karena tidak mendapatkan air. Tapi kalau seseorang itu tayamum itu bukan karena itu, tetapi karena dia sakit, maka meskipun dia mendapati air di luar waktu sholat,
maka dia tetap tidak batal tayamumnya. Tetap sah tayamumnya dan dia bisa menggunakannya untuk sholat misalnya. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Jadi orang yang bertayamum karena tidak mendapatkan air, maka jika dia mengetahui adanya air di selain waktu sholat, maka batal tayamumnya. Jadi begitu dia sholat, kemudian dia lihat ada air, bukan di luar sholat, sebelum dia sholat. Jadi misalnya dia sudah masuk waktu zuhur, kemudian dia bertayamum. Sebelum dia melaksanakan sholat, tiba-tiba dia melihat ada air, dia mengetahui ada air, maka di sini tayamumnya menjadi batal. Secara otomatis tayamumnya batal karena dia harus berwudu untuk untuk melaksanakan sholat zuhur. Tidak cukup dia menggunakan tayamum itu untuk sholat zuhur. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan air sebelum pelaksanaan sholat zuhur dimulai. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kecuali yang tadi itu, karena ada penghalang untuk mendapatkan air itu. Dia tayamum, kemudian dia mengetahui di sana ada air, tetapi dia nggak bisa mendapatkan air itu. Karena apa? Karena di antara dia dan tanah dan air itu ada musuh misalnya, atau ada binatang buas misalnya. Maka ini kan sama saja dia tidak mendapatkan air meskipun dia melihat atau mengetahui adanya air sebelum masuk dalam pelaksanaan sholat. Jadi saya ulangi lagi, secara pada dasarnya kalau ada seseorang itu bertayamum dikarenakan tidak mendapatkan air secara fisik, jika dia melihat air sebelum melaksanakan sholat, maka batal tayamumnya. Dia harus ngambil air itu dan berwudu untuk sholat. Tetapi jika kemudian dia mendapatkan air, tapi dia nggak bisa mengambilnya karena memang ada penghalang yang bisa menghalangi dirinya untuk mengambil air tersebut, maka di sini tayamumnya tidak batal. Dia tetap bisa menggunakan tayamumnya untuk sholat tersebut. Nah, sekarang bagaimana jika seseorang itu mendapatkan air atau mengetahui adanya air di saat dia sedang mengerjakan sholat? Di tengah-tengah dia sholat, sudah mulai takbiratul ihram, membaca Fatihah, kemudian dia melihat air. Tadi ketika sebelum sholat dia nggak mendapatkan air, makanya dia tayamum. Begitu dia sudah bertakbiratul ihram, di tengah-tengah dia melaksanakan sholat, tiba-tiba dia melihat air. Itu bagaimana status tayamumnya? Nanti para ulama di sini memerincinya. Apabila orang tersebut itu bertayamum di tempat yang di situ biasanya sangat jarang ada air, kemudian dia bertayamum di tempat itu. Ketika sedang mengerjakan sholat, tiba-tiba dia mendapatkan air, maka di sini tayamumnya nggak batal, tayamumnya tidak batal, sholatnya juga tidak batal. Dia boleh untuk melanjutkan sholatnya sampai selesai. Meskipun yang lebih utama itu dia membatalkan sholatnya, berwudu kemudian mengulangi sholatnya lagi. Itu yang lebih utama. Jadi misalnya di padang pasir yang luas, itu biasanya di situ kan memang nggak ada air. Sudah biasanya di tempat itu nggak ada air, makanya dia tayamum. Setelah tayamum dia melaksanakan sholat.
Nah, di tengah-tengah sholat dia melihat air, maka di sini apa? Di sini tayamumnya nggak batal. Dia boleh melanjutkan sholatnya sampai salam, sampai selesai, sampai sempurna sholatnya, dan dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya lagi. Sholatnya sudah sah dan dia tidak diwajibkan untuk mengulangi sholatnya lagi. Tapi kalau dia misalnya mengulangi sholatnya, dia berwudu, kemudian dia mengulang sholatnya, maka itu lebih utama. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang itu tayamumnya di tempat yang biasanya di situ banyak air, hanya saja kebetulan pada hari itu dia tidak mendapatkan air di tempat itu. Misalnya di perkampungan seperti ini. Di perkampungan seperti ini pada umumnya itu kan ada air. Hari-hari biasa itu ada air. Tapi seandainya suatu ketika misalnya seseorang nggak mendapati air, nggak ada air sama sekali, dia sudah melakukan thalabul ma', dia sudah mencari air sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang kemarin kita jelaskan, tetap tidak mendapatkan air, maka dia apa? Bertayamum. Nah, ketika dia sudah melaksanakan sholat, di tengah-tengah sholat, kok tiba-tiba dia melihat air, dia mengetahui ada air, maka di sini tayamumnya batal. Nah, tayamumnya batal. Dia apa? Dia harus membatalkan sholatnya, kemudian dia berwudu dan bertayamum. Dia berwudu, kemudian dia sholat kembali. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Perbedaannya adalah masalah tempat di mana dia bertayamum. Apabila dia bertayamum di tempat yang di situ jarang ada air, seperti di padang pasir, maka jika dia melihat air di waktu sholat, di tengah-tengah sholat, maka dikatakan apa? Tidak batal tayamumnya. Dia bisa lanjutkan sholatnya sampai sempurna, kemudian tidak diwajibkan dia untuk mengulang sholatnya karena sholatnya sah. Tayamumnya sah, tidak batal, kemudian sholatnya juga tidak batal. Kemudian yang kedua, seseorang bertayamumnya itu di tempat yang biasanya banyak air, di perkampungan yang biasanya banyak air, tetapi suatu ketika dia tidak mendapatkan air itu, maka di sini apa? Ketika dia di pertengahan sholat mengetahui adanya air, maka di sini batal tayamumnya. Nah, batal tayamumnya, dia harus berwudu. Jadi membatalkan sholatnya, berwudu, karena sholatnya ya secara otomatis batal, karena tayamumnya batal, maka berarti sholatnya batal. Maka dia harus wudu, kemudian dia mengulang sholatnya kembali. Ini rinciannya seperti itu. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah riddah, yang membatalkan tayamum. Dikatakan oleh al-mu'allif itu ada 3. Nah, yang ketiga itu adalah riddah. Riddah itu apa artinya? Riddah itu artinya qat'ul Islam bi'atiqadin kufriyyin au fi'lin kufriyyin au qaulin kufriyyin. Nah, riddah artinya memutus Islam, baik itu dengan keyakinan yang kufur, perbuatan yang kufur, atau dengan ucapan yang kufur. Itu namanya riddah. Nah, jadi kalau seseorang itu kemudian meyakini, seorang muslim kemudian meyakini keyakinan yang kufur, maka dia jatuh pada riddah, dia disebut sebagai orang yang murtad. Atau seseorang misalnya seorang muslim kemudian dia melakukan perbuatan yang kufur, maka dia berarti telah jatuh kepada riddah dan dia dihukumi sebagai orang murtad.
Atau seseorang mengucapkan kata-kata yang kufur, mengucapkan kata-kata yang kufur, maka dia jatuh pada riddah dan dia menjadi orang yang murtad. Nah, jadi murtad itu, seseorang untuk menjadi murtad itu dia tidak disyaratkan harus pindah agama. Harus pindah agama dari Islam menuju Nasrani, dari Islam menjadi Hindu, dari Islam menjadi Buddha. Tidak mesti seperti itu orang menjadi murtad. Tidak harus kolom di KTP agama diganti dengan agama selain Islam. Tidak. Tetapi seseorang itu bisa murtad dengan sebab keyakinan yang kufur, dengan sebab perbuatan yang kufur, dengan sebab ucapan yang kufur, meskipun dia tidak niat untuk keluar dari Islam. Bahkan seseorang terkadang dia telah menjadi murtad itu tanpa dia menyadarinya, karena kebodohannya terhadap masalah hukum. Nah, sehingga dia telah keluar dari Islam tanpa dia menyadari bahwa dia telah keluar dari Islam. Dia masih merasa bahwa dirinya itu seorang Muslim, KTP-nya juga masih tertulis di sini sebagai Muslim, tetapi sebenarnya dia bukan Muslim. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dikatakan innal abda, Rasulullah bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Sesungguhnya ada seorang hamba, dia benar-benar berbicara la yatakallamu bil kalimati, dengan sebuah perkataan la yara biha ba'san, yang dia tidak melihat ada bahaya dalam perkataan itu. Dia menyangka ini perkataan biasa-biasa saja. Ini perkataan ini bukan dosa, apalagi kufur. Perasaan dia la yara biha ba'san, dia tidak melihat dalam perkataan yang dia ucapkan itu sama sekali ada bahaya. Enggak menyangka itu dosa kecil, enggak menyangka itu dosa besar, apalagi menyangka kufur. Sama sekali enggak ada menyangka itu. Tapi apa kata Nabi? Yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Dia jatuh ke neraka yang jaraknya dari mulai atas sampai dasarnya itu 70 tahun perjalanan. Artinya apa? Artinya dia jatuh ke dasar neraka jahanam. Karena neraka jahanam, dasar neraka jahanam itu dalam hadis yang lain disebutkan untuk sampai ke dasar, misalnya batu dilemparkan dari atas, untuk jatuh ke dasar neraka jahanam itu memerlukan waktu 70 tahun. Artinya sangat dalam. Neraka jahanam itu sangat dalam sekali. Nah, dasar neraka, qa'ru jahannam, dasar neraka itu hanya dihuni oleh orang kafir. Tidak dihuni oleh orang mukmin yang ahlul kabair. Kalau ada seorang muslim, dia melakukan dosa sangat banyak dan sangat besar misalnya, tetapi dia mukmin, dia tidak kufur, dia tidak melakukan riddah, maka di mana tempatnya? Dia bisa jadi di neraka jika Allah tidak mengampuninya, tetapi tidak akan sampai ke dasar neraka jahanam. Dia tidak akan sampai di dasar neraka jahanam, karena dasar neraka jahanam itu khasun bil kuffar, itu dikhususkan untuk orang-orang kafir saja. Nah, dalam hadis yang kita baca tadi, Rasulullah mengatakan ada seseorang, dia berkata-kata dengan sebuah perkataan yang dia tidak menyangka kalau perkataannya itu kufur, dosa. Dia nggak menyangka sama sekali, dianggap biasa-biasa saja, santai-santai saja, dia dianggap itu sesuatu yang biasa. Tapi sesungguhnya kata Nabi, dengan sebab perkataan itu dia jatuh ke dasar neraka jahanam, artinya dia menjadi kafir.
dia menjadi murtad dengan sebab ucapannya tersebut. Artinya apa? Artinya ada orang yang dia tidak tahu hukum, bahwa ini hukumnya kufur. Dia nggak tahu. Dia mengucapkan kata-kata saja tanpa dia mengetahui bahwa itu hukumnya kufur, tapi dia tetap kufur. Meskipun nggak tahu hukumnya, dia tetap jatuh kepada kekufuran. Nah, jadi tidak ada alasan saya belum tahu kalau ini kufur, nggak ada alasan itu. Karena seseorang wajib dia untuk belajar ilmu agama, termasuk hal-hal yang membatalkan Islam. Dia harus mengetahuinya. Misalnya ada seseorang misalnya mengatakan Allah itu nggak adil. Dia mengatakan Allah itu zalim. Dia nggak pernah belajar kalau perkataan Allah zalim itu kufur. Dia nggak pernah belajar itu. Dia nggak tahu kalau itu kufur. Karena kebodohannya dia kemudian mengucapkan kata-kata itu dengan lisannya. Maka apa hukumnya? Maka dia hukumnya murtad meskipun dia tidak berniat keluar dari agama Islam. Meskipun dia tidak tahu hukum dari perkataan itu, dia tetap jatuh kepada kekufuran. Jatuh pada riddah. Nah, bisa dipahami ini ya. Jadi seseorang untuk jatuh kepada riddah itu tidak disyaratkan seseorang mengetahui hukumnya. Bahkan tidak disyaratkan seseorang harus meyakini lafadz, meyakini makna lafadz yang diucapkannya. Misalnya seseorang mengatakan Allah itu punya anak dengan lisannya, hatinya dia tidak meyakini kalau Allah punya anak, dia tetap jatuh pada riddah. Riddah apa? Riddah perkataan. Memang dia nggak jatuh pada riddah keyakinan, tetapi dia jatuh pada riddah perkataan. Karena para ulama membagi riddah itu menjadi 3. Yang pertama namanya riddah i'tiqadiyah, riddah keyakinan. Yang kedua adalah riddah fi'liyah, yaitu riddah perbuatan. Dan yang ketiga adalah riddah qauliyah atau lafziyah, yaitu riddah perkataan. Nah, riddah keyakinan letaknya di dalam hati. Riddah keyakinan letaknya di dalam hati. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka itu tidak ragu-ragu. Berarti ragu-ragu terhadap Allah dan Rasulnya itu adalah sebuah kekufuran. Karena orang yang beriman itu tidak ada keraguan terhadap Allah dan Rasulnya di dalam hatinya. Dan ragu-ragu itu letaknya di mana? Letaknya di dalam hati. Maka berdasarkan ayat ini para ulama mengatakan berarti ada riddah, ada kufur itu yang letaknya di dalam hati, yang disebut dengan riddah i'tiqadiyah. Nah, kemudian yang kedua adalah seperti apa? Nah, sebelum yang kedua, seperti apa riddah keyakinan itu? Seperti orang yang meyakini dalam hatinya, atau seperti orang yang meragukan adanya Allah, atau mengingkari adanya Allah. Dalam hatinya dia mengatakan Allah itu ada apa enggak ya? Ada apa enggak ya? Ada apa enggak ya? Dia ragu. Maka jika ada keraguan tentang akan adanya Allah di dalam hati, seseorang telah murtad. Karena seorang mukmin itu yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa ragu sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Atau ragu terhadap kemahakuasaan Allah. Allah itu kuasa apa enggak? Atau ragu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Dia meragukan Allah itu tahu apa enggak misalnya. Ini apa? Ini adalah bagian dari riddah. Atau seseorang meragukan kerasulan Nabi Muhammad.
Dia mengatakan dalam hatinya Muhammad itu betul-betul nabi atau bukan. Nah, ini adalah apa? Kekufuran. Atau meragukan Al-Qur'an. Dia mengatakan dalam hatinya Al-Qur'an ini benar-benar kalam Allah atau bukan ini. Dia meragukan itu. Maka ini juga termasuk apa namanya? Termasuk kekufuran, riddah. Yang disebut dengan riddah i'tiqadiyah. Riddah keyakinan. Kemudian yang kedua adalah riddah fi'liyah, riddah perbuatan. Berarti ini dilakukan oleh anggota badan manusia seperti tangan, kaki misalnya, dan anggota badan yang lainnya. Seperti misalnya seseorang mengetahui ada Al-Quran, ada mushaf Al-Quran, kemudian dia sengaja membuangnya ke tempat yang najis, atau sengaja dia menginjaknya, atau sengaja dia letakkan di lantai kemudian diduduki dengan pantatnya misalnya. Maka ini adalah perbuatan riddah. Kenapa? Dalam perbuatannya mengandung unsur penghinaan, mengandung unsur pelecehan terhadap Al-Quran. Atau seseorang misalnya sujud kepada berhala, sujud kepada matahari. Ini juga namanya perbuatan yang riddah. Riddah perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi murtad. Atau seseorang misalnya sujud kepada manusia lain dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Ini juga termasuk bagian dari riddah perbuatan. Atau seseorang melihat ada kertas yang di situ terdapat nama-nama Allah, al-asma al-mu'azzamah, ada nama-nama Allah, atau di situ ada nama Nabi, Nabi Muhammad misalnya, tertulis di situ nama Nabi. Kemudian dia dengan sengaja, setelah dia mengetahui, kemudian sengaja dia membuangnya ke tempat-tempat yang najis, maka di sini dia juga jatuh kepada riddah karena dia telah menghina nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makanya seseorang harus hati-hati, terhadap al-asma al-mu'azzamah, nama-nama yang diagungkan, seseorang harus mengagungkannya, seseorang harus menghormatinya. Kalau tidak, maka ini adalah termasuk sesuatu yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, menjadikan seseorang itu murtad. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah riddah qauliyah. Dan ini yang paling banyak menimpa seseorang, riddah qauliyah. Nah, yaitu yang bersumber dari lisan, yang diucapkan oleh lisan. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Nah, mereka bersumpah dengan nama Allah terhadap apa yang mereka katakan. Nah, dan mereka benar-benar telah mengucapkan kata-kata kufur. Walaqad qalu kalimatal kufri, dan benar-benar mereka telah mengucapkan kata-kata kufur, dan mereka telah menjadi kufur setelah keislaman mereka. Jadi dari sini, dari ayat ini, para ulama kemudian menyimpulkan ada jenis riddah yang namanya riddah qauliyah, riddah ucapan. Dan ini kita katakan tadi, ini yang banyak terjadi. Banyak terjadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau bersabda, aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi. Kebanyakan kesalahan manusia itu berasal dari lisannya, dan kesalahan itu ada kalanya berupa dosa kecil. Ketika dia mengucapkan kata-kata yang keluar itu berupa kesalahan, ada kalanya berupa dosa kecil. Ada kalanya berupa dosa besar. Ada kalanya yang keluar dari mulut itu adalah kekufuran. Nah, misalnya seperti yang tadi kita contohkan, orang mengatakan dengan lisannya Allah zalim,
Allah nggak adil, dia mengatakan begitu. Dengan lisannya dia mengatakan Allah itu bodoh. Dengan lisannya dia mengatakan Allah itu buta. Dengan lisannya dia mengatakan misalnya Al-Quran itu sudah usang, sudah tidak layak lagi, sudah nggak cocok lagi misalnya. Dengan lisannya dia mengatakan bahwa dia dengan lisannya dia mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu ingin berzina. Dengan lisannya dia mencaci maki para nabi dan seterusnya. Maka ucapan-ucapan ini menyebabkan seseorang jatuh kepada riddah, pelakunya menjadi murtad. Maka kita harus waspada. Kaidahnya bagaimana kaidahnya? Kaidahnya adalah bahwa setiap keyakinan, setiap perbuatan, dan setiap ucapan yang dia mengandung unsur penghinaan, pelecehan terhadap Allah, terhadap para malaikatnya, terhadap para nabinya, terhadap kitab-kitabnya, terhadap agamanya, terhadap syariatnya, terhadap syiar-syiarnya adalah kekufuran. Artinya jangan sampai kita meyakini keyakinan yang berisi unsur penghinaan, pelecehan terhadap hal-hal yang tadi kita sebut. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang menunjukkan kita melakukan penghinaan, pelecehan terhadap hal-hal yang tadi kita sebut, terhadap Allah, terhadap malaikatnya, terhadap rasulnya, dan seterusnya. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang itu mengandung unsur pelecehan, penghinaan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap nabinya, terhadap malaikatnya, terhadap kitabnya, terhadap agamanya, terhadap hukumnya, terhadap syiarnya. Jangan sampai. Itu intinya. Dan kita harus berhati-hati dalam setiap tindak tanduk kita, karena itu sangat membahayakan seseorang. Apabila seseorang itu murtad setelah sebelumnya dia muslim, maka semua amal soleh yang telah dilakukan selama ini semuanya terhapus. Pahalanya terhapus seluruhnya. Misalnya ada seseorang mulai dari balik, dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia baca Al-Quran, dia berzikir, dia sedekah. Banyak pahala yang dia dapatkan. Tetapi dia umur 60 tahun karena kebodohannya dia murtad. Nggak niat dia untuk keluar dari Islam, tetapi karena kebodohannya nggak mau belajar ilmu agama, kemudian dia mengucapkan kata-kata kufur misalnya. Maka semua pahala yang telah dia kumpulkan selama berpuluh-puluh tahun hilang lenyap, tidak tersisa sama sekali. Dalam Al-Quran disebutkan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur dengan keimanannya maka terhapus amalnya. Karena itu seseorang harus ekstra hati-hati, dia harus belajar apa hal-hal yang bisa membatalkan Islam. Sebagaimana wudhu itu ada hal-hal yang membatalkan, tayamum ada hal-hal yang membatalkannya, sholat ada hal-hal yang membatalkannya, maka Islam juga ada hal-hal yang membatalkannya. Kalau seseorang sholat kemudian dia tidak tahu apa yang membatalkan sholat, dia nggak tahu kalau ngomong itu bisa membatalkan sholat, kemudian di tengah sholat dia ngobrol dia di tengah-tengah sholat, maka sholatnya sah atau batal? Batal. Demikian juga seorang muslim kemudian di suatu ketika dia mengucapkan kata-kata yang isinya adalah penghinaan kepada Allah, penghinaan terhadap Nabi, maka apa hukumnya? Batal Islamnya. Batal Islamnya. Dia menjadi murtad, jatuh kepada riddah. Islamnya batal, tayamumnya juga batal.
tayamumnya juga batal. Jika kemudian dia masuk ke dalam Islam, misalnya seseorang tayamum, kembali kepada masalah, seseorang misalnya tayamum, setelah tayamum dia murtad, setelah itu dia langsung kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kalau seseorang jatuh pada riddah ini, nggak bisa dia hanya mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, nggak cukup. Itu nggak bisa memasukkan dia ke dalam Islam. Karena babul Islam, pintu daripada Islam itu apa? An-nutqu bi syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu pintunya Islam. Tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat, seorang kafir tidak bisa dihukumi masuk ke dalam Islam. Orang yang murtad tidak bisa dikatakan telah kembali kepada Islam jika dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka seseorang harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang yang murtad dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk kembali kepada Islam dengan niat masuk ke dalam Islam, bukan niat zikir. Tidak cukup syahadat yang dia baca ketika sholat. Kadang dia akan tetap sholat, dan dalam sholat itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dia nggak tahu bahwa dia telah murtad, dia tetap sholat dan dia membaca 2 kalimat syahadat. Apakah cukup 2 kalimat syahadat yang dibacanya dalam sholat? Jawabannya tidak cukup. Karena untuk kembali kepada Islam, seseorang harus mengucapkan 2 kalimat syahadat disertai niat untuk kembali masuk ke dalam agama Islam. Harus disertai dengan niat untuk kembali kepada agama Islam. Seperti itu. Maka kita harus betul-betul berhati-hati dalam masalah ini. Ini masalah yang sangat berbahaya apabila seseorang tidak mengetahuinya. Seseorang harus belajar tentang ahkam riddah, tentang hukum-hukum terkait dengan riddah ini. Sangat disayangkan apabila seseorang tidak memahami hal yang seperti ini. Ada seseorang yang rajin dalam beribadah, rajin sholat, bukan hanya sholat wajib tetapi juga melakukan sholat-sholat sunnah. Dia melakukan puasa-puasa sunnah, dia banyak berzikir, dia banyak membaca Al-Quran. Banyak pahala yang dia dapatkan, tetapi karena kebodohannya kemudian dia keluar dari Islam tanpa dia menyadari, yang kemudian itu menghapus semua pahala yang telah dikumpulkannya selama ini. Bahkan setelah itu, jika dia tidak merasa bahwa dia telah murtad, maka dia nggak akan kembali kepada Islam. Setiap amal yang dilakukannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak diterima oleh Allah. Dalam Al-Quran yang sering kita sebutkan, Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira." Jadi di sini dikatakan barang siapa yang beramal soleh, baik dia itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya dia mukmin. Syaratnya apa? Dia mukmin. Maka mereka akan masuk surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi. Jadi di sini ada syarat apa? Wa huwa mu'min. Kalau seseorang itu beramal saleh, dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, tetapi dia bukan mukmin, orang yang murtad, orang yang kafir misalnya, meskipun dia merasa muslim misalnya, maka apa? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang dia lakukan. Nah, disinilah maka apa? Sangat darurat, sangat penting bagi setiap orang untuk mengetahui tentang permasalahan riddah. Ahkam riddah itu sangat penting, dan itu dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Dalam semua kitab fikih itu ada satu bab namanya babur riddati, selalu ada. Termasuk dalam kitab ini, dalam Matnul Ghayah wa Taqrib, insyaallah nanti akan kita temukan bab khusus tentang masalah riddah.
Dalam semua kitab, dalam Sulamut Taufik juga disebutkan, bahkan sebagian para ulama itu ada mengarang sebuah kitab khusus, satu kitab tebal, judulnya apa? Saya punya itu kitabnya. Di antaranya ada yang langsung diberi judul Alfazul Kufri, lafat-lafat, ucapan-ucapan yang kufur. Isi kitabnya apa? Disebutkan ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada kekufuran. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan saking pentingnya, saking pentingnya seseorang itu untuk mengetahui tentang hukum-hukum riddah. Mengingat yang tadi sudah kita sampaikan, untuk jatuh kepada riddah, seseorang tidak harus mengetahui hukumnya. Meskipun seseorang bodoh, ini sering dilakukan karena orang bodoh ini apa? Orang bodoh ini dia melakukan keburukan tanpa dia menyadarinya. Nah, karena itu dalam belajar ilmu agama seperti ini, kita bukan hanya mempelajari sesuatu yang baik, tetapi kita juga mempelajari keburukan. Nah, bedanya kalau kita mempelajari kebaikan itu untuk diamalkan, tetapi kalau kita mempelajari keburukan itu untuk untuk ditinggalkan, untuk dijauhi. Para ulama mengatakan ta'allamtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Nah, saya belajar keburukan itu bukan untuk keburukan, bukan untuk saya lakukan, tetapi untuk menjaga diri dari keburukan itu. Kenapa? Karena malam ya'rifi syarra, barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, yaqa'u fihi, maka dia akan jatuh kepada keburukan itu, mau atau tidak mau. Mau atau tidak mau, orang yang bodoh akan jatuh ke dalam keburukan, kemaksiatan. Orang yang nggak mengetahui bahwa minum khamr itu adalah haram, maka dia akan meminumnya karena perasaan dia itu nggak masalah. Seseorang yang nggak mengetahui kalau judi itu haram, maka dia akan berjudi karena dia nggak tahu. Nah, yang tahu saja terkadang masih melakukannya, apalagi orang yang tidak tahu sama sekali, maka dia akan jatuh kepada perkara yang maksiat, mau atau tidak mau. Nah, termasuk di sini keburukan itu adalah kekufuran. Ini keburukan yang paling buruk. Seseorang yang nggak mengetahui bahwa ini perkataan ini kufur, maka dia akan mengucapkannya. Seseorang yang nggak tahu kalau perbuatan ini adalah perbuatan kufur, maka dia akan melakukannya. Seseorang yang nggak tahu kalau ini keyakinan yang kufur, maka dia akan meyakininya. Akan seperti itu. Nah, sering kita ibaratkan Kita ibaratkan misalnya di depan pintu ini ada tainya, misalnya ada tai ayam misalnya di situ. Kemudian kita mengetahui kalau di situ ada tai ayam. Apa yang kita lakukan? Apakah kita injak? Tidak. Pasti kita akan menghindarinya. Kita lewat samping kanannya atau lewat samping kirinya, atau kita langkai itu agar kita tidak kena tai itu. Nah, itu kalau tahu. Kalau kita nggak tahu bagaimana? Kalau nggak tahu kalau di situ ada tainya, mau atau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja, maka kaki kita akan menginjaknya. Demikian juga orang yang nggak mengetahui keburukan, nggak tahu ini kufur, nggak tahu ini maksiat, nggak tahu kalau ini haram, maka dia akan jatuh kepada perkara yang haram itu, baik dengan kehendak dia atau tanpa kehendaknya, baik dia tahu atau tidak tahu, dia mau atau tidak mau, dia akan jatuh pada perkara yang haram tersebut. Maka karena itu penting bagi kita untuk mempelajari keburukan-keburukan, hal-hal yang diharamkan. Karena itu para ulama seperti dalam kitab Sulamut Taufik itu menyebutkan menyebutkan di bagian belakang itu ma'asi, ma'asil qalb, ma'asil jawarih.
dosa-dosa hati itu apa saja, dosa tangan itu apa, dosa lisan itu apa saja, dosa telinga itu apa saja, dosa kaki itu apa saja, dosa perut itu apa saja, dosa kemaluan itu apa saja. Disebutkan apa sih dosa-dosa itu. Jadi yang dipelajari apa dosa-dosa itu, anggota badan itu. Untuk apa setelah dipelajari, setelah mengetahui ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, setelah itu kita bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan tersebut. Tapi kalau seseorang nggak tahu ini haram, nggak tahu, taunya ya biasa-biasa saja boleh, maka orang ini mau tidak mau akan jatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.